Bersukacita di tempat ini, amin. Saya percaya kita semua disertai Tuhan hingga kita boleh sampai di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali buat Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah Woman of Love hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, kami tahu kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dan dilimpahi dengan segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, siang hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, di dalam ibadah Woman of Love Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Dan biar setiap kami yang datang hari ini mengalami pribadi-Mu, bersyukur sama Tuhan, membawa pujian, penyembahan, syukur kami. Karena kami tahu Tuhan, semua yang baik dalam hidup kami datangnya dari Tuhan. Bahwa Engkau berfirman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan Engkau kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kami boleh menikmati segala yang baik dalam kehidupan kami, bahkan berkat, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan siap beribadah kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita datang di hadirat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Boleh saudara saja katakan, ku naikkan syukur padamu. Amin ya Allah. Ku sembah kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Saudara katakan segala puji, segala puji. Oh Yesus, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Engkau yang kami sembah Tuhan. Di tempat ini kami rendahkan hati kami. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, oh, segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Oh, ralabaya syana, ralabaya shededia, ralabamu. Kami muliakan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Ya ralabaya syana, ralabaya shededia, ralabamu. Ya ralabaya syana, ralabaya se. Tuhan baik bagi kami. Kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi, katakan, segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Terpujilah, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah
Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Sebab tidak ada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan dan mengalami kebaikan-kebaikan. Terpujilah namamu Tuhan, kami tinggikan Engkau untuk selamanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami rindu untuk terus bersyukur lebih lagi, karena Tuhan baik ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Allah kita. Coba kasih salam kiri kanan, mungkin tadi belum saling menyapa. Coba lihat kiri kanan, belakang, depan, ada orang. Jika ada, katakan shalom. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Sebab tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sungguh besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, katakan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan saudara, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kepada Bapa, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin saudara. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan tiada, come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar yang melebihi lautan. Oh God, jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin saudara, kasih Tuhan, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Oh Tuhan baik, kasih setiamu besar selamanya.
mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara bagi Tuhan. Tepuk tangan yuk sekali lagi kita nyanyikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Amin. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bersyukur kepada Tuhan karena mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selamanya. Oh yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, thank you Lord for all Sungguh that you amat have done. baik Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat. Amin. tetap kulihat kasih Tak pernah berakhir di hidupku. Yang mengalami katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Yesus baik. baik. Oh yes. Sungguh amat baik Amin, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba lihat orang kiri kanan saudara, masih ada orang di samping kiri kananmu. Jika masih ada katakan Tuhan baik buat engkau. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Boleh ibu-ibu baik. saja katakan Tuhan Yesus. Come on. Tuhan Yesus baik. Wow, keren banget kayaknya Oma. Yeah. Happy di dalam Tuhan, yes. Ciri-ciri orang yang mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Amin, amin. Sungguh baik untuk selamanya. Oh God. Yo, sekali lagi sama-sama katakan yeah, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, kekasih-kekasihnya Tuhan. Tidak pernah kami ragukan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami terkagum cara-Mu menolong kami. Kami kagum cara-Mu mencintai kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban.
dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami mau ikut caranya Tuhan di dalam hidup kami. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yuk sekali lagi katakan pujian, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Amin. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu. Benar Tuhan, hanya kepadamu Yesus ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Oh Yesus, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam kau selalu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Biar musik mengalir, mari sama-sama sembah Tuhan saudara. Apapun yang kau alami hari-hari ini, tetap sembah Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam hidup kita. Sebab Dia berfirman, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengharapan kita hanya Yesus, dan tidak akan pernah berpaling daripada Yesus. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah kami ragu akan Engkau, sebab Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Sepanjang perjalanan hidup kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri, karena Allah ada di dalam setiap kami. Mari saudara katakan, kau selalu, kau selalu Punya cara untuk menolongku. Yes, Lord. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
di dalam cara. Boleh sambil bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Kita angkat kedua tangan, kita nyatakan dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dahsyat perbuatanmu Tuhan, Kau luar biasa. Caramu membuat kami tetap tenang Tuhan. Gelombang apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi atas setiap kami. Kalau itu berasal daripada Tuhan, kami tetap boleh tenang Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ini kami para wanita-wanita-Mu Bapa, yang meninggalkan segala aktivitas kami untuk bertemu dengan Engkau. Mempertaruhkan seluruh kehidupan kami kepadamu saat ini Tuhan. Dan membawa setiap pergumulan kami. Hari ini Tuhan, ketika kami datang di kaki Tuhan, Engkau Allah akan melepaskan kami dari setiap belenggu apapun yang mengikat hati kami. Ketika kami duduk diam mendengar firman-Mu, suami kami, anak-anak kami, pekerjaan kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Inilah wanita-wanita-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya, Yesus Engkau adalah jawaban yang pasti bagi setiap kami wanita-Mu Bapa. Kami merasa tenang ada bersama dengan Engkau pagi ini. Kami menemukan sesuatu yang istimewa di dalam Engkau Tuhan, yaitu damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Mungkin kami tidak punya harta Tuhan, tapi kami punya Yesus yang sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu apapun. Kemenangan yang sejati menjadi milik kami, para wanita-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa gembala kami Bapak Timothy Abraham ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika Engkau memilih dia menjadi gembala atas gereja-Mu, maka Engkau juga akan memperlengkapi gembala kami Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan kekurangannya, Yesus Engkau adalah yang pasti pelindung yang sempurna bagi dia. Dunia tidak bisa mendakwa gembala kami, sebab dia adalah biji mata Tuhan. Engkau akan lindungi dia secara sempurna. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, dia akan berkata, Yesus Engkau adalah jawaban dalam hidupku. Jadikan gembala kami menjadi patron bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Juga dengan Ibu Gembala kami Tuhan sebagai tiang doa yang hidup menopang suaminya di dalam penggembalaan. Juga putra-putrinya terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Menjadi anak yang setia dan takut kepada Tuhan. Dan demikian juga Tuhan Pastor Ali yang sebagai wakil gembala kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga memberkati keluarga Pastor Ali yang Ibu Jenny dan kedua putri-putrinya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang dahsyat dan melindungi gembala kami dan menjaga gembala kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang semua makin sempurna yang Tuhan berikan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kau baik Bapak, Engkau dahsyat Tuhan. Saat ini Bapak, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami lepaskan shalom atas Indonesia.
Kami ada berdiri di bangsa ini, berdiri teguh membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Biar bangsa ini boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam pemilihan kepala daerah di 38 provinsi akan dilaksanakan secara serentak. Kami minta Bapak, damai sejahtera-Mu memenuhi Indonesia. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah di setiap provinsi, itulah yang menjadi pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, bangsa ini ada di hati Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ada bersama kami Tuhan, Ibu Liana Widodo Bapak. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Ketika dia berdiri di mimbar ini Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan sebagai mitra kerja-Mu pagi ini Bapa. Pesan-pesan-Mu yang berasal daripada Tuhan yang akan disampaikan kepada kami para wanita-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama sebagaimana kami datang. Kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa dari tempat ini Tuhan. Maka dari itu urapi hamba-Mu Bapa, urapi Tuhan. Persiapan yang sudah dipersiapkan bahkan lebih daripada itu yang berasal daripada Tuhan, itu yang akan disampaikan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, boleh Bapak Ibu saya minta maju ke depan, kursi-kursi yang kosong boleh diisi biar kita gak terlalu jauh. Karena lagu ini berhubungan dengan berhubung, jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Boleh Bapak Ibu, Ibu-ibu maju ke depan, isi kursi yang kosong dulu di depan. Yuk saya persilakan, nanti terlalu ke belakang oleng lagi kapalnya. Ayo ibu-ibu saya kasih waktu, silakan isi kursi yang di depan. Amin. Saya percaya kita lebih hangat, lebih dekat lagi bersama-sama. Supaya kita satu di dalam kasih Tuhan. Amin. Silakan isi kursi yang depan. Sama-sama kita kata pujian ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Yang siap dengar firman kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Katakan ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Sekali lagi, ku terhubung denganmu. Saya persilakan kepada Ibu Liliana, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas hidup kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengaminkan dan meyakini firman-Mu yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau membuka hati kami. Ketika kami mendengarkan firman,
kami mendengarkan informasi-informasi yang ada. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati setiap kami, Roh Kudus yang membongkar hati dan hidup kami, Roh Kudus yang memberikan pewahyuan dan insight, supaya kami semakin memahami Engkau, kami memahami diri kami, sehingga pemahaman itu menjadi sebuah terang yang memerdekakan kehidupan kami, memerdekakan dari belenggu-belenggu yang menahan kami untuk kami terus maju melangkah bersama dengan Engkau. Pemahaman dan terang itu yang akan memerdekakan kami dari setiap beban-beban yang membuat kami sulit untuk mengalami breakthrough. Firman-Mu adalah terang dan jalan bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang berbicara, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan sekali lagi segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami yang berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan ada Bapak, Ibu dan rekan-rekan boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak, Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih untuk City of Love, untuk Women of Love, Bapak dan Ibu Gembala, Pak Timothy dan Ibu Evelyn, dan juga tim yang mempercayakan saya untuk kesekian kalinya untuk melayani di tempat ini. Dan topik yang akan saya sharingkan berjudul wanita atau women and stress. Ketika saya membahas stres, sebenarnya ini adalah hal yang ketiga saya membahas stres. Jadi kalau misalnya bisa dieksplor di YouTube, pada saat pandemi saya membahas keluarga menjadi benteng untuk melawan stres. Kemudian di tahun 2023 saya khotbah di hari Minggu dengan topik From Stress to Still. Dan hari ini saya akan membahas tentang stres, tapi dari area bagaimana mekanisme stres di dalam hidup kita, dan juga supaya ketika kita mengalami stres kita jadi paham stres yang tipe apa, sumbernya dari mana, lalu juga bagaimana kita menghadapi stres di dalam kehidupan. Jadi ketika kita membahas stres, setiap kita itu pasti akan mengalami stres di dalam kehidupan. Gak hanya stres, bahkan sampai depresi ataupun sampai juga sering banget orang mengalami gangguan jiwa. Saya review menurut survei gitu ya. Menurut survei ada 450 juta orang menderita gangguan jiwa. Ini beberapa tahun yang lalu. Bahkan dikatakan depresi menjadi sebuah krisis global. Krisis global artinya semakin banyak orang yang mengalami depresi. Katanya 1 dari 4 orang mengalami depresi. Jadi kita lihat di sini ada berapa orang nih, tuh gak 4. Kata survei 1 dari 4 orang. Tapi it's okay. Karena saya juga pernah mengalaminya. Yang penting adalah kita sadar, kemudian bagaimana kita mengelolanya dan kita bisa melangkah untuk maju, menerobosnya. Kemudian juga dikatakan Indonesia darurat kesehatan jiwa. Semakin banyak orang yang mengalami stres gitu ya. Stres atau gangguan dalam area emosi dan jiwa. Jadi dikatakan perkuat resiliensi. Perkuat resiliensi artinya marilah kita membangun ketangguhan di dalam diri kita. Itu yang namanya resiliensi. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa kalau kita mengalami stres itu adalah hal yang manusiawi. Karena kita terbatas. Kita mengalami stres wajar banget. Kita mengalami berbagai musim kehidupan. Hanya saja stres itu kita sadari, kita pahami, lalu kita kelola, atau kita gak sadar atau kita abaikan, lalu stres itu jadi bisa menghambat hidup kita menjadi beban yang berat. Itu perbedaannya. Oke, kita membaca di firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Makanya di sini ditulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini membahas mengenai roh, jiwa dan tubuh. Kita semua terus bertumbuh, memiliki kesehatan baik secara fisik, secara spiritual dan juga secara jiwa. Secara jiwa itu artinya emosi, pikiran dan sebagainya. Jadi diproses dari stres dan sebagainya dan kawan-kawannya. Oke. Saat membahas mengenai sehat jiwa atau sehat mental, kita lihat dulu yuk definisi dari sehat mental itu sebenarnya apa sih dan seperti apa. Menurut WHO, ini menurut WHO, ciri-ciri
sehat mental atau definisi sehat mental. Ada beberapa aspek, ini menarik banget dan aspeknya alkitabiah banget loh. Yang pertama adalah orang yang sehat mental mengenali keunikan dan mewujudkannya. Jadi orang yang sehat mental tuh ngerti keunikan, talenta, potensinya. Bahkan di dalam firman Tuhan menuliskan kita ini unik, betul? Kita ini ciptaan Allah. Dan ketika kita ciptaan Allah, Tuhan tuh punya tujuan dalam setiap kita. Bahkan di Alkitab menuliskan kalau kita diberikan talenta, jangan dikubur, tapi dimultiplikasi. Kita pasti sudah diberikan talenta. Kenali diri kita. Jadi melalui Women of Love, pertemuan-pertemuan ibadah persekutuan, itu sebenarnya untuk kita semakin memahami diri kita. Kemudian yang berikutnya, definisi sehat mental. Jadi orang yang sehat mental itu bisa mengelola dan mengatasi stres. Di sini dikatakan mengelola dan mengatasi stres. Jadi orang yang sehat mental bisa stres nggak? Bisa banget. Hanya saja stresnya dikelola. Bukan diabaikan, bukan didiamkan, dikelola. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola stres itu. Kemudian orang yang sehat mental produktif. Jadi berkarya, melakukan sesuatu, melayani, bekerja, menjalankan fungsi atau peran. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, itu kan peran kita, fungsi kita. Jadi kita produktif berkarya. Lalu gak cuma berkarya, wah ini luar biasa banget, berkontribusi menjadi berkat. Alkitabiah banget gak? Tuhan kan mau melalui keunikan. Kemudian ketika kita menghadapi setiap hambatan, kita menerobos, lalu melalui keunikan kita berkarya. Tuhan memberikan peran dan tanggung jawab, marilah kita jalankan dengan maksimal, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjalankan panggilan Tuhan, untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Dan saat menjalankannya pasti menghadapi hambatan yang bisa membuat kita stres. Yuk kita kelola, terobos setiap hambatan, marilah kita terus sampai finishing well. Amin. Yuk bilang kiri kanan, stres wajar tapi mari kita terobos sampai finishing well. Oke, boleh bilang kiri kanan, stres wajar tapi mari kita terobos sampai finishing well. Yang kedua bilang kamu unik. Kamu unik, marilah kita berkontribusi bagi kerajaan Allah. Boleh bilang kiri kanan, kamu unik, marilah kita berkontribusi bagi kerajaan Allah. Amin, yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan yuk. Sekarang kita mulai masuk nih tentang stres. Apa itu stres? Jadi kita lihat dulu definisi dari stres itu sendiri. Ini menarik, stres itu adalah reaksi tubuh, reaksi kita ketika seseorang menghadapi perubahan, tekanan, atau ancaman. Jadi simple banget. Ketika kita mengalami perubahan di dalam diri kita itu muncul stres. Sekarang bayangkan di dalam kehidupan berapa banyak kita mengalami perubahan? Hayo. Berapa banyak kita mengalami perubahan? Banyak banget dan sering banget, betul? Jadi ketika kita mengalami perubahan kita akan mengalami stres. Hanya perubahannya itu perubahan kecil atau perubahan besar atau perubahan yang membuat guncang. Lalu di dalam satu waktu berapa banyak perubahan itu? Jadi bayangkan contohnya waktu kita pindah rumah deh, itu kan perubahan ya. Waktu pindah rumah stres nggak? Stres, beresin, pindahan. Oke, kemudian perubahan itu nggak cuman perubahan negatif loh. Seringkali kita pikir perubahan negatif, pengalaman negatif yang bikin kita stres. Belum tentu. Perubahan positif, hal yang menyenangkan juga bisa bikin kita stres. Contohnya, yang single siapa di sini yang jomblo? Atau yang belum menikah deh? Ada yang belum menikah? Oke. Nanti yang belum menikah ketika punya pacar seneng gak? Seneng, tapi ada stres gak? Ada. Yang hidup sendiri jadi belajar berbagi loh. Kemudian yang udah menikah, dari sebelum menikah, mau menikah, happy gak? Tapi waktu mempersiapkan pernikahan ada stresnya gak? Ada. Siapin dana pernikahan, betul? Lalu ketika udah menikah, ada stresnya enggak? Ada. Gesekan satu dengan yang lain, mikirin uang untuk kehidupan, betul? Waktu hamil punya anak, happy enggak?
Happy banget, tapi ada stresnya lagi? Ada. Jadi nggak cuman perubahan atau pengalaman negatif yang bisa bikin stres, hal yang positif bisa bikin stres juga. Contoh naik posisi dari karyawan, dari staff jadi direktur. Happy nggak? Happy. Tapi ada stres nggak? Stres ya. Jadi takut kerjaan tambah banyak, kemudian bisa atau enggak, tanggung jawab tambah. Lalu stres loh. Atau hal yang sederhana, saya di rumah lagi santai. Tiba-tiba Pak Timothy dan Bu Evelyn ada di depan rumah nggak bilang-bilang. Terus ketok-ketok, udah di depan rumah, stres nggak? Stres. Aduh saya mesti ngapain gitu ya. Jadi stres itu wajar banget. Kemudian yang membuat seseorang dari stres bisa menjadi depresi berat, mungkin di satu saat bersamaan terjadi perubahan yang besar. Contohnya waktu COVID, itu kan ada berbagai perubahan. Karena COVID nggak bisa ketemu orang, PPKM di rumah, kemudian kehilangan pekerjaan, betul. Lalu juga kehilangan secara finansial, lalu juga anak-anak mengalami perubahan yang tadinya bisa lari-lari di depan, bersama dengan teman, tiba-tiba harus di depan Zoom semuanya. Itu perubahan yang mendadak langsung sekaligus, gak bisa ke gereja juga, gak bisa ketemu orang. Makanya di masa COVID stresnya tuh intensitasnya tinggi banget. Karena dalam waktu singkat perubahan mendadak, bahkan gak tahu kapan selesainya. Puji Tuhan kita bisa melewati bersama-sama. Jadi yang terpenting adalah apakah di-manage atau dikelola. Dan yang mengalami stres gak cuma kita. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami stres loh. Abraham mengalami stres karena doa yang belum dijawab. Ingin punya anak belum lahir tuh anaknya, stres. Yunus waktu diperintahkan Tuhan. Terus udah gitu Yunus merasa, aduh apa saya sanggup, bisa atau enggak. Pernah enggak kita ada tanggung jawab yang baru lalu kita merasa enggak yakin lalu kita stres ya. Kemudian Yunus melarikan diri, masuk ke perut ikan, stres juga. Yeremia, kemudian juga Daud. Kalau kita lihat Daud di dalam Mazmur, Daud itu banyak ungkapan-ungkapan. Daud mengalami kesedihan, ketakutan, itu juga Daud mengalami stres. Bahkan kalau kita lihat Elia, mengalami gak cuma stres sampai depresi, sampai merasa untuk apa saya hidup atau memikirkan tentang kematian. Jadi kita lihat tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami stres. Jadi bagaimana kita memanagenya? Sebelum kita membahas memanagenya, ketika kita mengalami stres, kita kenali dulu sumbernya. Betul? Sumbernya kita kenali. Yuk kita lihat sumber stres. Jadi sumber stres itu namanya stresor. Kita bilang sama-sama stresor. Stresor itu adalah sumber stres. Dari mana sumbernya? Yang mengakibatkan stres itu namanya stresor. Jadi sumbernya ada bagian dari internal. Yuk kita sama-sama taruh di sini. Internal. Sumbernya ada dari internal, tapi ada dari eksternal. Dari luar, dari eksternal. Yuk kita lihat apa bedanya eksternal dan internal. Kenapa kita perlu tahu? Jadi waktu kita mulai stres, kita jadi bisa mulai tahu sumbernya, stresornya ini dari luar atau dari dalam diri kita. Kemudian kita juga perlu paham ketika kita mengalami goncangan dalam hidup, ada goncangan eksternal dari luar atau goncangan internal dari dalam diri kita sendiri supaya kita bisa kelola. Kita lihat eksternal dulu ya. Eksternal itu adalah hal-hal di luar diri kita. Jadi misalnya COVID, pengalaman hidup itu eksternal. Perubahan-perubahan eksternal. Trauma, pengalaman-pengalaman trauma. Masa lalu, masa kini juga ya yang membuat kita stres. Perlakuan orang lain itu eksternal. Situasi kerja, konflik karena berelasi dengan orang lain itu eksternal. Kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi. Kita stres loh, itu adalah eksternal. Dan yang eksternal itu di luar kontrol kita, betul? Di luar kontrol. Kapan munculnya, bisa tiba-tiba. Kemudian juga kapan selesainya, kenapa gak selesai-selesai gitu ya. Bahkan yang sehari-hari tugas sekolah bisa bikin stres. Yang sekolah pernah sekolah bikin stres ya.
Kemudian macet, bikin stres juga pekerjaan. Apalagi kalau sampai udah overload, sampai burn out, wah skala stresnya meningkat. Ini bagian eksternal. Lalu misalnya perilaku orang lain, kita disakiti, difitnah, kemudian diperkatakan negatif, itu kan dari eksternal, kita bisa stres waktu dengar itu. Tapi kita perlu perhatikan, ada stres yang ada stres berasal dari internal dalam kita. Yaitu apa? Emosi. Emosi yang gimana? Emosi yang tidak diproses. Jadi waktu kita mengalaminya, kita bisa sedih, marah, kita bisa kecewa. Sedih, marah, dan kecewanya itu wajar. Tapi sedih, marah, dan kecewa yang disimpan dan tidak diproses, lalu menumpuk, nih emosi ini menumpuk di hati kita, menjadi sampah yang menumpuk. Lalu membuat kita jadi pemarah, sakit hati berkepanjangan, itu stres sumbernya dari internal, emosi yang tidak diproses. Lalu cara berpikir yang negatif dan kebiasaan buruk yang terus menerus, suka menunda gitu ya, itu juga bisa menjadi sumber stresor internal. Oke, jadi udah mulai pahami. Kalau eksternal di luar kontrol, tapi kalau internal itu tanggung jawab kita untuk mengelola di bagian dalamnya atau internalnya diri kita. Next kita lihat, ini juga menarik. Kita juga lihat loh, eksternal itu adalah seperti situasional. Ini bisa didapat di Google. Ini saya mengambil ini karena apa? Ada berbagai kejadian, live event, kejadian-kejadian situasi yang bisa menimbulkan stres. Udah disurvei, tapi skala stresnya ini tingkatan stresnya beda-beda. Dan kita lihat yang di sini menarik, Natal aja bikin stres loh. Padahal kita kan tungguin Natal itu tiap tahun, cuman skalanya 12. Bahkan liburan, siapa yang happy kalau liburan? Happy banget, ditunggu-tunggu, tapi juga ada sumber stresnya. Bahkan kita mau liburan bisa gak bertengkar? Bisa. Jadi kita bisa sadari ini loh. Namun ternyata menurut survei stres yang paling terberat dalam hidup adalah kematian dari pasangan kita loh. Skalanya 100. Kemudian ini anak-anak meninggalkan rumah. Sekolah keluar kota. Saya berdua lagi nih. Pak Timothy dan Bu Evelyn juga. Itu ternyata ada stres lagi gitu. Jadi berbagai sumber-sumber ada skalanya berbeda-beda. Dan ini kan bagian yang kita alami juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi stres itu adalah wajar. Sekarang kita lanjut ya, sumber stres kita udah tahu. Namun ketika kita stres, kita sering berpikir stres itu berdampak buruk dalam hidup kita. Belum tentu. Jadi sebenarnya stres bisa berdampak baik atau positif. Wow, gimana nih? Next kita lihat. Ini dia. Jadi stres itu bisa berdampak baik. Namanya healthy stress atau istilah ilmiahnya gitu ya. Eustress, stres yang berdampak positif. Tapi ada distress yang bisa membuat kita semakin tidak sehat secara mental. Jadi kita lihat apa sih dampak stres yang bisa membawa kebaikan dalam hidup kita. Contoh. Kalau mau ujian stres nggak? Stres. Tapi kalau mau ujian stres, apa yang di-stres? Apa yang membuat stres? Karena takut gagal, takut nggak bisa. Waktu kita takut nggak bisa, itu mendorong kita nggak jadi belajar. Jadi belajar betul. Jadi karena stres takut gagal, jadi kita belajar. Bagus nggak? Mendorong kita nggak? Bagus. Jadi sebenarnya stres itu bisa mendorong kita. Jadi stres itu mendorong kita untuk semangat melakukan sesuatu. Contoh lagi misalnya waktu pertama kali misalnya mau sharing. Pertama kali Mas jadi worship leader. Stres nggak? Stres ya pertama kali. Atau di Komsel deh, di Cool. Diminta sharing pertama kali stres nggak? Stres. Sepakat, stres. Kenapa stres? Takut nggak bisa kan?
Lalu karena takut gak bisa, itu mendorong kita mempersiapkan diri, lalu latihan. Akhirnya kita jadi naik level gak? Naik level, coba misalnya, udahlah biarin aja, cuek aja. Terserah apa kata orang, gak mau belajar, gak mempersiapkan diri. Lalu udah gitu, akhirnya kita jadi gak bertumbuh kan? Dan kalau kita gak bertumbuh gak naik level, setuju? Kemudian juga kalau seseorang mau berkembang atau bertumbuh, pasti akan menghadapi stresnya. Keluar dari zona nyaman. Untuk saya ini kan minder sebenarnya. Lalu karena minder, dulu tuh kalau misalnya diminta sesuatu, dipercayakan sesuatu gak berani, gak mau. Lebih memilih gak mengerjakan. Kenapa? Kalau misalnya mencoba melakukan sesuatu yang baru, stres. Jadi ada orang begini, lebih baik saya gak melakukan sesuatu karena gak mau stres. Jadi tenang-tenang aja. Misalnya pertama kali diminta khotbah, pertama kali. Saya kan pasti stres. Lalu saya bilang gini, gak mau saya gak mau stres. Jadi lebih baik tenang-tenang aja, aman-aman aja, gak usah khotbah, gak usah stres, gak usah kepikiran, gak usah siapin sesuatu. Saya akan bertumbuh gak? Jadi namanya saya hidup di zona nyaman. Jadi kalau kapasitas kita mau ditarik, pasti akan stres. Jadi waktu saya diminta khotbah pertama kali, gak bisa tidur. Nah itu namanya stres tuh, kapasitasnya lagi ditarik. Tapi ketika saya mencoba siapin materi, belajar, itu stres loh. Lalu waktu udah di depan pasti gemeteran kan. Terus belum lagi diare, stres saking saya jadi diare. Tapi kan dihadapi, ketika bisa dilewati, itu kapasitas saya lagi ditarik. Waktu ditarik sama Tuhan ada stresnya kan. Keluar dari zona nyaman tapi naik level. Jadi yuk tos kiri kanan. Lain kali kalau dipercayakan sesuatu sama Tuhan, hadapi. Tos, hadapi. Yuk tepuk tangan, semangat ya. Semangat walaupun stres gak apa-apa, itu membawa kebaikan. Namun kapan stres itu berdampak negatif? Kalau tekanannya terlalu besar dan banyak dan kita jadi burn out, lalu melebihi kapasitas kita, lalu jadi gak sanggup atau begini. Waktu misalnya dipercayakan posisi yang baru, kita saking ketakutan, lalu udah berpikir buruk, negatif, saya pasti gak bisa, saya akan gagal. Saya gak tahu kalau misalnya kita menghadapi masalah, kita udah punya pemikiran, kayaknya saya gak punya masa depan lagi. Kayaknya Tuhan mah gak sayang sama saya. Pemikiran-pemikiran yang negatif, ataupun hal-hal yang membuat kita merasa gak punya masa depan lagi ketika menghadapi masalah. Ataupun tekanan yang langsung bertubi-tubi melebihi kapasitas kita. Dari stres menumpuk kita bisa menjadi depresi. Sehingga kalau kita stres gak sanggup menghadapi lagi, minta bantuan. Karena ada kalanya dalam hidup kita kapasitas kita terbatas loh. Jadi kalau kita nggak minta bantuan, kita bisa tambah lama tuh stresnya menumpuk dan akhirnya kehidupan kita jadi semakin negatif. Jadi kalau merasa nggak sanggup, cari bantuan, dikul, kemudian datang kepada Bapak dan Ibu Gembala, konseling, itulah gunanya saudara seiman. Jadi boleh bilang kiri dan kanan, marilah kita saling membantu ya, saling support, saling mendoakan karena ada kalanya kita tuh terbatas sehingga menjadi distress. Kita lihat gambar ini. Oke, jadi ada kapasitas kita, kemudian kalau udah berlebihan bisa jadi distress sampai hyper stress. Nah kalau hyper stress bisa menjadi semakin lama menjadi depresi. Jadi kita kenali diri kita. Tapi kalau nggak ada stres, hipostres, itu orang yang nggak mau ngapa-ngapain lagi juga. Gitu ya, hidup di zona nyaman terus. Next, satu lagi tentang stres. Kita juga perlu sadari ini. Berdasarkan waktu, segala sesuatu kan ada waktunya ya. Ada stres akut, ada stres kronis. Stres akut, stres kronis. Kita perlu menyadari ini supaya kita juga jadi ngerti. Apa itu stres akut, stres kronis? Saya bahas yang akut dulu ya, Kalau misalnya besok tiba-tiba dapat kabar bahwa
akan diganti posisi di pekerjaan. Langsung stres kan ya. Jadi stres yang disebabkan karena kejadian hari ini. Itu namanya stres akut. Kejadian-kejadian yang sekarang. Dengan mengalami kejadian langsung stres itu akut hari ini. Tapi beda dengan stres kronis. Stres kronis itu adalah pengalaman-pengalaman dari dulu, masa lalu sampai hari ini. Ada kemarahan, kekecewaan, kesedihan, luka, dan ada berbagai stres. Jadi udah berapa banyak perubahan, berapa banyak stres yang tidak diproses, lalu menumpuk dalam hidup kita, menumpuk. Jadi kumpulan stres namanya stres kronis. Jadi penting banget untuk memproses di masa lalu juga. Perlu proses, jangan disimpan. Saya mau kasih contoh. Waktu di masa COVID kita sering dengar begini ya. Gara-gara COVID nih, banyak yang bercerai. Dengar nggak? Ya, yang disalahin siapa? Si COVID yang bikin jadi bercerai. Jadi COVID itu sebenarnya ketika datang COVID itu namanya stres akut atau kronis. COVID hari ini. Akut, karena COVID jadi stres. Setuju? Semua kita stres karena COVID. Tapi yang bikin bercerai belum tentu si COVID. Bisa jadi si suami istri dari jauh-jauh hari sebelum COVID udah banyak bertengkar. Banyak stresnya, banyak masalahnya, tapi gak pernah diberesin. Kalau dulu waktu bertengkar, bermasalah, bisa gak pulang tuh. Hangout sama teman, udah gitu pergi sama teman, pulangnya pas tidur. Atau waktu dulu kalau ada masalah bisa pergi cari pelarian. Gara-gara COVID gitu ya, gak bisa kemana-mana. Di rumah lu lagi. Udah di sini ada stres tumpukan yang kronis, ditambah kehilangan pekerjaan, kemudian pemasukan menurun, ditambah lagi bertengkarnya gak bisa lari kemana-mana, meledaklah, dan akhirnya jadi bercerai dan sebagainya. Bisa bedain? Jadi kita perlu kelola diri kita, baik yang masa lalu, lah, kemudian juga hari ini. Oke, sehingga kalau tidak diproses dan kronis ditambah akut terus menumpuk, next, stres itu akan berdampak pada emosi. Jadi marah-marah lah, kesel lah, kemudian pola pikir jadi negatif, berpikir gak punya harapan lagi. Makanya kenapa ada yang bunuh diri? Orang yang bunuh diri sebenarnya dia bukan pengen mati. Tapi dia tuh udah gak tahan dengan bebannya, lalu berpikir jalan satu-satunya keluar dari penderitaan atau bebannya adalah dengan meninggalkan dunia ini. Jadi kita bisa menolong mereka sebenarnya dengan menjadi pendengar supaya stresnya diproses. Kemudian berdampak pada sosial. Ada nggak yang kalau stres jadi marah-marah terus jadi menyakiti orang lain? Ada gitu. Ada lagi juga yang semakin stres, semakin depresi, mengisolasi diri, nggak mau ketemu orang lain, ada. Lalu bisa kepada perilaku, bisa kepada fisik. Ada nggak yang asam lambung nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter nggak apa-apa. Bisa jadi itu karena stres loh. Karena yang stres yang tidak dikelola ya, ingat stres yang tidak dikelola. Jadi tubuh kita menghasilkan hormon yang negatif, jadi ada banyak sakitnya. Sehingga penting banget untuk mengelolanya. Dan pengaruhnya adalah kita lihat, kepada karakter, motivasi, relasi, pelayanan, kepemimpinan, pekerjaan. Yang memimpin marah-marah. Kita mama-mama yang stres gak diproses, yang paling banyak kena sasaran. Siapa? Anak-anak loh. Menumpahkan kemarahan. Hal kecil aja dikit-dikit jadi marah besar. Bisa jadi itu stres yang menumpuk. Jadi penting banget gak untuk diproses? Penting. Wajar tapi perlu diproses. Kemudian sebelum bagaimana memprosesnya, kita perlu mengenali jurus-jurus mengatasi stres. Oke, kita lihat. Ini dia, jurus mengatasi stres. Jadi jurus mengatasi stres itu ada yang sehat, ada yang gak sehat. Ada jurus yang baik, ada jurus yang gak baik. Kita lihat dulu jurus yang gak baik. Jurus yang gak baik itu fight, flight, freeze. Fight itu apa? Bertengkar. Kalau stres marah-marah. Kalau stres meledak kemana-mana gitu. Kalau stres jadi emosiannya tambah tinggi, itu fight. Kalau stres nyalahin orang lain,
mencari kesalahan orang lain, itu fight. Tapi ada yang flight, kalau stres tambah banyak tidur. Nah, adakah? Kalau stres tambah banyak tidur, flight itu. Lalu ada yang stres dipendam, tampak luarnya baik-baik, tapi nggak diproses. Dipendam, tidak menyembuhkan. Itu bom waktu, disimpan nanti meledak. Kemudian apalagi flight, cari kegiatan lain. Ada nggak yang gini, aduh semakin stres semakin banyak makan. Nah itu bentuk apa? Flight. Kemudian kecanduan, semua kecanduan. Oke, semua ya. Termasuk anak-anak kecanduan game, kecanduan pornografi, kecanduan drama Korea, kecanduan belanja gitu ya. Pokoknya apa-apa kecanduan rokok, semua kecanduan itu adalah bentuk flight dari stres. Jadi kalau ada anak-anak kita kecanduan, kita jangan tambah marahin. Cari sumbernya. Bisa jadi stresnya ada yang mana, internal atau eksternal. Kalau kita kecanduan, kita datang sama Tuhan, selidiki hatiku, batinku, kita nih punya sumber stresnya yang mana. Jadi kenapa tadi saya bagikan stresornya supaya kita proses stresornya itu. Waktu diproses, kecanduan itu bisa kita atasi. Oke, ada yang freeze, pasrah, tidak mau lakukan apapun. Ya udahlah pasrah, playing victim. Memang nasib hidup saya tuh nasibnya buruk. Itu apa? Playing victim. Freeze namanya. Oke, sekarang bagaimana caranya stress management yang sehat? Kita lihat yuk gambarnya. Jadi ada 4 hal secara spiritual. Spiritual itu karena kita terbatas, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kemudian kita proses emosi, feeling, emosi internal. Lalu kita proses pemikiran, pola pikir kita, itu kan internalnya kita dulu kan. Dan juga apa yang akan kita lakukan. Kalau yang eksternal itu di luar kontrol. Tuhan yang bisa mengubah. Tuhan yang bekerja. Kita nggak bisa kontrol yang di luar. Tapi tanggung jawab kita memanage bagian diri kita. Bersandar kepada Tuhan secara spiritual, memanage emosi atau perasaan, pikiran, lalu bagaimana tanggung jawab kita bertindak. Oke, kita lihat yang pertama di Mazmur 42 ayat 6 dan 43 ayat 2a. Ini adalah seruan Daud loh. Daud datang kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur kepadanya penolongku dan Allahku. Sebab engkaulah tempat pengungsianku. Jadi pertama-tama kita datang pada Tuhan. Amin. Karena kita terbatas. Kemudian juga waktu kita datang kepada Tuhan, kita lihat di sini ayat ini bagus banget. Tapi bahasa Inggris ya, boleh baca yang bahasa Indonesia? Boleh ada yang buka bahasa Indonesia, Matius 11 ayat 28. Oke, Pak Timothy boleh bacakan ya. Ya, datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami stres pasti berbeban berat ya. Kita ada kemarahan, kita ada kesedihan, mungkin kita ada kekecewaan. Jadi saya mau membahas tentang feeling kita, emosi kita. Kita bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa takut waktu mengalami pengalaman-pengalaman negatif. Namun pengalaman ini, pengalaman negatif yang mengakibatkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang ada di hati kita, itu jangan dipendam, jangan diabaikan. Lalu gak bisa dibiarkan gitu aja atau dilupakan. Ini menjadi bagasi emosi yang kita bawa terus menerus. Ini jadi beban. Waktu jadi beban, kita jadi sulit untuk berlari, betul? Kalau di sini ada banyak kemarahan, kesedihan, kekecewaan yang tidak diproses ya. Maka dari dalam hati, perkataan kita jadi negatif, marah-marah. Kemudian jadi menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain. Kita bawa bagasi emosi. Yuk bilang sama-sama, bagasi emosi. Ada pemicu dikit langsung meledak. Jadi bagasi emosinya perlu apa? Tuhan bilang
Datanglah kepada Tuhan dan serahkan bagasi emosi kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Lalu kalau kita membawa bagasi emosi, kita menunggu. Yes. Ini, kalau kita ada bagasi emosi yang dibawa-bawa, otak kita bagian untuk berpikir jernih itu menjadi shutdown. Itu apa ya? Nggak bisa berpikir jernih. Sehingga sebenarnya Tuhan memberikan kreativitas dan ide-ide baru buat setiap kita. Setuju? Ada hal-hal yang baru Tuhan berikan, kita nggak bisa menampung karena ada banyak bagasi emosi yang kita pegang sendiri. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan saya lagi stres, saya lagi sedih, saya lagi kecewa, saya lagi sakit hati. Mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, maka kita sedang memberikan bagasi emosi kepada Tuhan. Jadi kalau saat teduh, ngobrol sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Ini secara feeling atau emosi. Oke. Kemudian berikutnya secara pemikiran, thinking. Kita lihat di sini. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 menuliskan, biarlah kita mengalami pembaharuan pikiran. Karena pikiran yang negatif bisa menambah stres. Itu stresor internal loh. Contoh, saya bawa cermin ya. Cara kita berpikir, ini cara kita berpikir kepada diri sendiri. Apakah kita melihat diri kita di cermin sama seperti Tuhan melihat kita? Apa kata Tuhan tentang kita? Ili, kamu berharga. Kamu punya potensi, aku mengasihimu, aku menyertaimu. Dalam setiap musim kehidupan aku tetap mengasihimu. Kamu punya masa depan. Ini kata Tuhan. Tapi waktu kita lihat diri kita, jelek banget sih. Pesek banget. Bodoh, gak berguna, gak punya harapan. Kita jadi stres gak? Stres, yang bikin stres adalah pemikiran dan cara pandang yang negatif. Atau misalnya gini lagi. Kalau bertengkar sama suami, oke, kan kita belajar evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki? Waktu bertengkar berarti ada ketidakcocokan, ada background yang berbeda, penyesuaian supaya bertumbuh. Stres kan bertengkar, tapi kalau dihadapi dengan baik bertumbuh kan suami istri waktu bertengkar. Memang gak ada yang sayang saya. Saya gak layak disayang. Terus kita kepada suami pemikirannya, kamu gak peduli sama saya. Melabel orang lain, berpikir negatif tentang orang lain. Padahal kan kalau bertengkar ya cari solusi, betul? Tapi karena pemikiran negatif memperburuk keadaan gak? Iya, tambah stres lagi gak? Tambah, memang kamu gak peduli sama saya. Memang di dunia ini gak ada yang sayang sama saya. Playing victim, drama, tambah stres lah. Oke, mari kita bertobat bersama-sama. Karena saya juga suka begitu. Oke, saya mengaku dosa. Oke, kemudian juga contoh lagi. Bu Evelyn boleh? Ya, Bu Evelyn berdiri di sini dulu ya. Oke. Apakah saya, masih bisa direkam ya? Oke. Jadi gini, saya dan Bu Evelyn berkenalan di masa COVID. Kemudian jadi kenal. Lalu satu hari nih, saya di Supermall. Saya kan tinggal di Lipo Karawaci. Di Supermall, saya lagi jalan, ketemu Bu Evelyn lagi jalan. Oke, kita jalannya berpapasan ya. Terus saya melambai-lambaikan. Loh, Bu Evelyn cuma jalan begitu aja. Terima kasih. Kira-kira bagaimana perasaan saya diperlakukan seperti itu? Regu A, bagaimana perasaan saya?
Kesel. Kecewa, kesel dan kecewa. Sepakat? Oke. Regu B, gimana perasaan saya? Sakit hati. Kesel, kecewa, dan di sini sakit hati. Kenapa? Ayo, regu A, kenapa? Kenapa? Karena saya merasa diperlakukan apa oleh Bu Evelyn? Dicuekin. Kalau di sini sakit hati karena merasa diapain sama Bu Evelyn? Diabaikan, dicuekin, diabaikan. Tidak dihargai. Oke, apakah betul Bu Evelyn cuekin saya, mengabaikan saya dan tidak menghargai saya? Belum tentu. Saya udah cepat-cepat asumsi, lalu mengambil kesimpulan Bu Evelyn cuekin, mengabaikan dan tidak menghargai saya. Padahal apa yang terjadi bisa macam-macam. Yang pertama, Bu Evelyn lagi merenungkan firman Tuhan. Jadi gak lihat saya. Yang berikutnya lagi cari Pak Timothy. Di mana? Di mana? Lalu gak lihat saya. Bisa jadi yang ketiga, Bu Evelyn ada kacamata juga kan? Bisa jadi kacamatanya ketinggalan. Jadi gak lihat saya. Yang keempat bisa jadi kebelet pipis. Jadi cari toilet. Kalau saya sakit hati dan stres, salah Bu Evelyn? Salah sendiri ya. Jadi saya punya cara berpikir yang negatif. Cara berpikirnya sempit. Cepat-cepat ambil kesimpulan negatif. Lalu mempengaruhi perkataan saya. Mulai bergosip, tahu nggak itu loh Ibu Gembala. Ibu Gembala City of Love. Istrinya Pak Timothy. Sombong banget. Mulai gosip kan dari hati. Lalu mengambil keputusan lain kali. Kalau di WhatsApp saya nggak mau jawab. Biar tahu rasa. Kalau dicuekin rasanya gimana. Bisa nggak dari hati, dari stres, perilakunya jadi negatif. Makanya perlu kelola. Contoh pikiran negatif. Lihat temen bisik-bisik. Itu ngomongin gua tuh. Nah itu udah asumsi. Jadi waktu kita jadi marah. Karena pemikiran kita yang negatif. Atau karena orang lain. Karena ya. Jadi kelola pikiran kita ya. Kelola pikiran. Oke. Berikutnya juga next thinking. Oke, di sini gambar pelangi. Percayalah bahwa dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap hal Tuhan memegang kendali. Ada pelangi di balik awan gelap. Ada pelangi di balik mendung. Karena kita punya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Amin. Jadi kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Lalu acting, tindakan. Jangan diabaikan, jangan flight, jangan marah-marah doang gitu ya. Ambil tindakan untuk melakukan solusi. Dari hal yang sederhana, hal yang kecil. Kenapa kita sering sulit mengambil solusi atau tindakan? Karena kita ruwet, pikiran kita udah negatif, hati kita udah penuh dengan beban, kita gak bisa berpikir jernih. Yang itu sebenarnya adalah stresor internal. Jadi kita sulit untuk mengambil solusi. Oke, next berikutnya langsung acting yang help and support. Kenapa kita perlu cool? Kenapa perlu teman-teman? Karena ada kalanya kita terbatas. Waktu kita terbatas, Tuhan itu memberikan the power of others, saudara seiman, untuk saling menguatkan, saling sharing, dan kabar baiknya. Tadi saya membahas mengenai sampah emosi ya. Selain kita datang kepada Tuhan, di Yakobus menuliskan jika kamu mengaku saling sharing dan saling mendoakan, maka bagasi emosi itu akan terurai dan kita akan mengalami kesembuhan. Jadi pentingnya persekutuan, pentingnya saudara seiman karena Tuhan memakai saudara seiman untuk saling menguatkan. Jadi ketika kita berperang, kita enggak sendirian. Kita prajurit yang bersama-sama. Yuk bilang kiri kanan, mari kita saling support, saling support, saling support, saling support. Contoh saling support gini, kalau ada temennya tiba-tiba yang biasanya lembut, tiba-tiba nadanya tinggi. Kita jadi cepat-cepat sakit hati enggak? Sekarang udah belajar. Enggak, nadanya tinggi jangan-jangan dia lagi stres. Kita bisa, kamu hari ini berubah, nadanya tinggi. Kalau kamu lagi stres, kamu boleh cerita sama saya. Jadi beda kan? Jadi kita saling support. Dan yang terakhir video boleh disiapkan, yuk. Secara spiritual,
Oke, yang bad days, good days. Ada ya? Ya. Dalam hidup ini kita akan mengalami mau gak mau, suka gak suka, ada pengalaman negatif, ada pengalaman positif, ada mungkin pengalaman yang buruk, tetapi apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan tetap baik di dalam sepanjang kehidupan kita dan musim kehidupan kita. Next, yang berikutnya terakhir adalah paling akhir ya, acceptance, yang acceptance. Oke, udah ada gambar acceptance ya. Jadi begini, kita belajar memaknai. Ada hal di luar kontrol, kita serahkan kepada Tuhan. Contohnya waktu COVID, kapan selesainya COVID? Serahkan kepada Tuhan. Tapi di masa COVID ada pelangi di balik mendung. Di masa COVID kita bisa memaknai. Melalui COVID kita jadi dekat di dalam keluarga. Melalui COVID kita bisa Tuhan membongkar apa yang di hati kita untuk kita bertumbuh. Bahkan melalui COVID kita ketemu ya. Ya, melalui COVID ketemu di pemuritan dan sebagainya. Jadi ada hal-hal baik ketika kita belajar memaknai. Kenapa? Ayat terakhir, percayalah. Hal yang paling menghibur kita adalah kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Jadi sadarilah Dia sudah mati buat setiap kita. Bahkan Dia memberikan nyawa anaknya. Itu adalah bukti kita berharga, kita dikasihi. Kalau kita sadar kita dikasihi, kita percaya dalam setiap musim kehidupan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan memegang kendali. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang kita gak mengerti, tapi kita mempercayai bahwa hikmat Tuhan tidak terselami, namun hikmat Tuhan, keputusan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang menjadi penghiburan kita. Amin. Yuk kita tonton sebuah video lalu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Saya berdiri di mana? Di sini ya. Oke. Saya dapat video ini dari pengajar yang orang Mesir. Jadi mungkin jadi video ini tulisannya Arab gitu ya. Tapi ini bagus banget sih. Di sini dikatakan kamu sendiri, gak ada Tuhan. Lebih baik kamu bunuh diri kamu, lebih baik kamu mati. Kita lihat iblis selalu meluncurkan panah-panah apinya. Kemudian membuat pemikiran-pemikiran kita jadi negatif. Ada tuduhan-tuduhan. Tuh, lihat. Kamu sendiri. Kamu gak disayang. Lihat. Tuhan gak peduli sama kamu. Jadi pemikiran-pemikiran yang membuat kita jadi meragukan kasih Tuhan. Kemudian membuat kita berpikir semakin buruk. Terintimidasi, itulah peperangan rohani kita di pikiran kita.
mulai mengingat. Ketika mengingat pengalaman buruk, iblis itu menaruh pikiran, tidak membawa kita untuk datang kepada Tuhan, tapi menambah lagi intimidasi. Kemudian teringat pengalaman-pengalaman negatif, namun ada intimidasi, lihat tuh, Tuhan gak sayang kamu, Tuhan gak peduli, kamu gak punya masa depan. Jadi kalau ada pemikiran negatif yang bilang kita gak punya masa depan, Tuhan gak peduli, Tuhan sayang, itu adalah intimidasi yang membuat kita akan menjadi semakin patah pengharapan. Kita memang terbatas, kemampuan kita terbatas. Melalui kekuatan manusia, kita nggak sanggup. Tapi inilah janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Apa perkataannya? Nggak ada Tuhan, kamu nggak akan bahagia. Bunuh diri kamu. My God will never leave me nor forsake me. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. He has
Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita gak bisa sendiri, kekuatan kita terbatas. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian ini, kita tutup di dalam doa. Mengucap syukur akan kasih-Nya yang gak berkesudahan dalam hidup kita. Boleh? Koralabaya syaralabaralabaralabaralaba. Korarabaya syaralaba. Mari kita naikkan pujian ini, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita ada, itu adalah karena anugerah-Nya. Bersyukur untuk penyertaan-Nya dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan putus pengharapan, tapi pandang Dia, berseru kepada Dia. Kuasa-Nya tak terbatas, kasih-Nya sempurna. Dan biarlah ini komitmen kita. Kita rindu untuk finishing well dalam mengiring Dia. Sekali lagi, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Bahkan hari ini kami boleh terus belajar untuk memanage setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat Ibu Liliana Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah, melayani Tuhan utus. Dan kami percaya banyak jiwa akan dipulihkan, banyak jiwa akan diperdamaikan dengan Tuhan, banyak jiwa dimerdekakan dari setiap hal apapun yang mereka alami. Terima kasih Tuhan untuk bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, bersama keluarga. Biar hidup hamba-Mu ini terus dipakai Tuhan, diurapi, dimampukan terus untuk melayani banyak jiwa Tuhan. Terima kasih agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal dari Tuhan dan memulihkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan setiap kami mengalami kemenangan hari ini. Dan hidup kami akan terus diberkati, dipulihkan dan menjadi berkemenangan. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih Ibu Liliana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sunday Service 22 September 2024, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Pendeta Julita Manik di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Berikutnya Woman of Love 24 September 2024 jam 11 siang akan dilayani oleh Evangelist Indri Pardede di tempat ini, Senayan City Residence lantai mezzanine. Oke.
Bapak Ibu nanti saudara bisa membawa persembahan ke dalam, masukkan ke dalam kotak pas saudara pulang. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu. Saya kepada Bapak Gembala, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau berharga di mataku. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan yang membuat kita berharga di matanya. Mari wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Ibu Ili, terima kasih banyak buat firman Tuhan yang sangat memberkati. Kami semua diberkati. Tuhan menyertai Ibu, Pak Erwin dan penggembalaan dan juga kedua anak Ibu Bapak diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.